Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Baik, kita akan melanjutkan bacaan kitab Syarah Syed Ahmad Zaini Dahlan, atau dikenal dengan Mukhtasar Jiddan ya. Sekarang kita masuk kepada qaul musannif. Wa qauluhu bil wad'i, dan qauluhu ay qaulul musannif bil wad'i, kata pengarang kitab yaitu bil wad'i. Fassarahu ba'duhum bil qasdi, menafsirkan kata-kata al-wad'i itu ba'duhum oleh sebagian ulama nahwu, oleh sebagian mereka yaitu ulama nahwu, bil qasdi, dengan qasad, yang artinya qasad itu sengaja atau punya maksud atau tujuan. Fa kharaja ghairul maqsudi, maka keluar, dikeluarkan ghairul maksudi, yang tidak punya maksud, ghairul maksudi, yang tidak punya maksud. Kakalamin naimi, seperti perkataan orang yang tidur. Wassahi, dan orang lalai, lupa. Nah, ini tidak dimasukkan kepada al-wad'u. Fala yusamma kalaman 'inda nuhati, maka tidak dimasukkan semuanya itu ke dalam kalam menurut ulama nahwu. Jadi walaupun orang-orang yang tidur itu dan orang lalai itu berbicara, maka dia tidak bisa dimasukkan ke dalam kalam. Wa ba'duhum, dan sebagian di antara mereka ulama nahwu, fassarahu, mentafsirkannya kata al-wad'u itu bil wad'i al-arabi, yaitu dengan menggunakan bahasa Arab. Sehingga yang terjadi fa kharaja kalamul ajmi, maka keluar perkataan orang ajam. Orang ajam itu adalah orang yang selain daripada orang Arab. Mana contohnya? Kat Turki, seperti bahasa Turki, wal barbari, dan bahasa barbar. Ini fala yusamma kalaman 'inda nuhati, maka tidak dinamakan yang tadi kalamul ajam itu sebagai kalam 'inda nuhati menurut ulama nahwu. Mithalu majtama'a fihi al-quyudu al-arba'ah, perumpamaan, contoh dari berkumpulnya padanya al-quyudu al-arba'ah, yaitu syarat-syarat yang 4, ikatan-ikatan, kait-kait yang 4, atau syarat-syarat yang 4. Mana contohnya? Qoma Zaidun, contohnya adalah qoma Zaidun. Wa Zaidun qaimun, dan Zaidun qaimun. Qoma fi'il madi mabni ala fathin zahirin fi akhirih. Zaidun fa'ilun marfu'un wa lam tarafihi dhammatun zahiratun fi akhirih. Wa Zaidun qaimun, Zaidun mubtada' marfu'un bil ibtida' wa lam tarafihi dhammatun zahiratun fi akhirih. Setiap mubtada mencari khobar. Nah, khobarnya ini adalah qaimun. Qaimun khobarul mubtada' marfu'un bil mubtada' wa la mutarafihi dhammatun zahiratun fi akhirih. Fal mithalul awwalu, maka misal yang pertama, mana misal yang pertama tadi? Qoma Zaidun, yaitu qoma Zaidun. Misalul awal qoma Zaidun.
fi'lun wa fa'ilun, koma Zaidun ini termasuk daripada koma, termasuk daripada fi'il dan fa'il. Komanya adalah fi'il, Zaidunlah sebagai fa'il. Wathani wal mithalu tsani maksudnya ini. Dan misal yang kedua. Apa misal yang kedua itu? Mubtada'un wa khobarun. Terdiri atas mubtada dan khobar. Wa kullum minal mithalaini, maka setiap dari dua misal tadi itu, masing-masing misal yang tadi itu, dari keduanya itu, lafzun terdiri atas lafaz, murakabun terdiri atas murakab, mufidun lagi mufid bil wad'i dan menggunakan bahasa Arab atau punya tujuan. Fahuwa kalamun, maka itu semuanya disebut sebagai kalam. Ya, jelas sekali ini ya. Jadi koma Zaidun itu termasuk daripada kalam. Wa Zaidun qaimun juga termasuk daripada kalam. Karena apa? Kedua-duanya, kedua dari contoh tersebut tadi, yaitu koma Zaidun dan Zaidun qaimun itu memenuhi daripada 4 syarat tadi. 4 syarat kalam. Apa itu? Lafzun, pertama lafaz, murakabun, kedua murakab, yang ketiga mufidun, mufid, yang keempat ada al-wad'u. Wa aqsamuhu thalathatun, dan bagian-bagian kalam. Aqsamun, wa aqsamuhu, aqsamun ini mubtada ya. Al-wawu lil istinafi, aqsamun mubtada marfu'un bil ibtida wa lam tarafi dammatun zahiratan fi akhirih. Aqsamun mudaf, al-ha'u damirun barizun muttasilun mabni ala dam fi mahalli jari mudafun ilaihi thalathun khabarul mubtada marfu'un bil mubtada wa lam tarafi dammatun zahiratan fi akhirih. Ismun sebagai badalun min aksala satu. Jadi wa aqsamuhu, dan bagian-bagian daripada kalam itu thalathatun ada 3. Pertama ismun, isim, wa fi'lun, kedua fi'il, wa harfun, yang ketiga huruf. Yakni menghendaki oleh al-musannif, yakni al-musannifu menghendaki oleh al-musannif, anna ajza al-kalami, anna ini harfu taukid wa nasbin ya, tansibul isma wa tarfa'ul khabara. Ajza'a sebagai ismiha, mansubun biha wa lam tasbih fatun zilfihi. Anna ajza al-kalami, sesungguhnya bagian-bagian kalam. Jadi ajza ini adalah jamak taksir dari kata juz'un, dia merupakan jamak. Allati, yang ada daripada ajza itu, yata'allafu minha, yang tersusun daripadanya, thalathatu aqsamin, yaitu tiga bagian. Jadi pembagian daripada kalam itu ada 3. Al-awwalu, yang pertama adalah al-ismu, isim. Apa itu isim? Wa huwa kalimatun dallat ala ma'na fi nafsiha wa lam taqtarin bi zamanin wad'a. Wa huwa kalimatun dallat, yaitu kalimat yang menunjukkan ya ala ma'nan, atas suatu makna, fi nafsiha, pada dirinya sendiri, walam taqtarin, dan tidak disertai. Ada yang baca walam tuktaran ya. Walam taqtarin bi zamanin wad'an, yaitu tidak disertai dengan zaman ya, zaman yang telah dibuat maksudnya ya, untuk sudah dibuat. Kazaidun atau kazaidin boleh, seperti contohnya Zaid, Zaidun, wa ana dan ana, wa hadha dan hadha. Ini semuanya contoh daripada isim. Zaidun, nanti kita melihat ciri-ciri atau tanda-tanda daripada isim itu sendiri. Athani, dan yang kedua al-fi'lu, yaitu fi'il. Apa itu fi'il? Wa huwa kalimatun dalat ala ma'na fi nafsiha, yaitu kalimat yang menunjukkan atas makna, arti pada dirinya sendiri, waqtaranat bi zamanin wada'a, dan diiringi atau dibarengi kalimat tersebut dengan waktu yang telah ditentukan.
Fa in dalat tilkal kalimatu, dan jika ada kalimat tersebut ala zamanin madin, atas fi'il madi, atas zaman, atas atas masa, waktu yang sudah lampau, sudah berlalu, fahiya al fi'lul madi, maka dia itu termasuk daripada fi'il madi. Nahwu koma. Jadi koma ini berarti telah berdiri. Ya. Wa indalat ala zamanin, dan jika kalimat tersebut, wa indal tilkal kalimatu, dan jika kalimat tersebut menunjukkan ala zamanin, atas suatu masa, suatu zaman, yahtamilu yang mengandung, ya, zamanun yahtamilu zamanul alhal, yang mengandung zaman tersebut, waktu tersebut, alhala, masa sekarang, ya, wal istiqbala, dan lagi akan datang, fahiya al fi'lul mudhari, maka itulah yang disebut dengan fi'il mudhari. Jadi jika suatu perbuatan itu menunjukkan kepada suatu masa, itu menunjukkan kepada pekerjaan sekarang atau pekerjaan yang lagi akan datang, maka itu disebut sebagai fi'il mudhari. Nahwu yaqumu, contohnya adalah yaqumu fi'lu mudhari marfu'un litajarrudihi anin nasibi wal jazimi wa lam tarafi dhammatun zahiratun fi akhirih. Wa fa'ilu damiru mustatirun fihi jawazan takdiruhu wa. Jadi yaqumu ini adalah fi'il mudhari, ya, karena menunjukkan arti sedang, berarti di sini sedang berdiri. Wa indalat ala talabi syai'in fil mustaqbali, dan jika kalimat tersebut menunjukkan atas permintaan terhadap sesuatu, ya, meminta sesuatu, mengerjakan fil mustaqbal, pada lagi akan datang, pada masa yang akan datang, fahiya fi'lul amri, maka itu disebut dengan fi'il amr. Nahu, contohnya kum, ya, kum. Nah, ini kum fi'lu amrin mabni ala sukun wa fa'iluhu dhamiru mustatirun fihi ujuban takdiru anta. Ats-tsalitsu al-harfu, dan bagian ketiga daripada kalam itu adalah al-huruf. Tadi waqsamuhu thalathatun, ya, bagiannya itu ada 3. Pertama ismun, yang kedua fi'lun, yang ketiga adalah harfun. Apa itu al-harfu? Wal harfu wa huwa kalimatun dalat ala ma'nan fi ghairiha, yaitu kalimat yang menunjukkan atas suatu makna fi ghairiha, pada yang lainnya. Artinya harus ada kalimat-kalimat yang lain bersamanya baru dia memiliki arti. Nahwu ila wa hal dan hal, walam dan lam. Ila harfu jarrin, hal harfu istifhamin, lam harfu nafyin wa jazmin wa qalbin. Jadi lam itu memiliki 3 nama. Wa qauluhu jaa limaknan, ya, jadi wa qauluhu jaa limaknan, ismun wa fi'lun harfun jaa limaknan, dia datang membawa dengan arti, yakni bihi, ya. Bi qaulihi annal harfa, sungguhnya huruf itu la yakunu lahu dakhlun fi ta'lifil kalam, tidaklah ia masuk baginya fi ta'lifil kalami, dalam susunan kalam, illa, kecuali idza kana lahu ma'nan, apabila huruf tersebut memiliki arti. Berarti apabila huruf itu dia memiliki arti, maka tidak bisa dimasukkan, yaitu daripada susunan kalam, tidak bisa, ya, seperti huruf hijaiyah satu-satu, maka tidak akan memiliki arti kecuali dia berdampingi dengan yang lainnya. Misalnya ada huruf ba, ya, ba, ya, martu bi zaidin, misalnya bibi di sini memiliki arti dengan, ya, karena ada berteman. Illa idza kana lahu manan, kecuali huruf tersebut memiliki makna. Kahal, seperti hal, walam dan lam. Fa inna hal, maka sungguhnya hal itu maknaha, artinya adalah al istifhamu, yaitu untuk istifham, kalimat untuk bertanya, minta pemahaman. Walam, maknaha dan lam itu memiliki arti apa? An-nafyu, yaitu an-nafyu, meniadakan. Fa illam yakun lahu maknan, maka jika ada huruf tersebut tidak memiliki arti,
ya huruf tersebut tidak memiliki arti, la yadkhulu fi tarkibil kalami, maka huruf tersebut tidak bisa masuk ke dalam susunan daripada kalam. Mana contohnya? Kahurufil mabani, seperti huruf mabani. Ya. Huruf-huruf dalam bentuk bagian dari kalimat, ya. Huruf mabani. Nahu Zaid, Zaidun, Zaidin. Ya, seperti Zayu Zaidin seperti Zainya si Zaid, kata Zaid. Jadinya Zaidun itu tadi ada 3 huruf. Ada huruf Zai, ada huruf Ya, dan ada huruf Dal. Nah, sekarang bila dipecah-pecahkan menjadi satu bagian, ya, Zai tersendiri, Ya tersendiri, Dal sendiri, maka dia tidak bisa termasuk ke dalam tarkibil kalam. Tidak bisa masuk kepada susunan kalam. Nahu Zayu Zaidin, seperti Zainya Zaid, wa ya'uhu, dan Ya-nya Zaid, kata Zaidun itu, wa daluhu, dan dal. Fa inna kullam minha, maka sungguhnya setiap daripadanya yang huruf-huruf tersebut harfun mabnan, maka itu disebut dengan harfu mabnan. La harfa ma'nan, dia tidak termasuk ke dalam tidak termasuk ke dalam huruf yang memiliki arti. Maka huruf mabnan itu, huruf yang tidak punya arti itu, maka tidak bisa dimasukkan ke dalam tarkibul kalam. Titik. Fal ismu, maka isim itu, bermula isim itu yu'rafu bil khafdi wat tanwini wa dukhulil alif wal lam alaihi wa hurufil khafdi. Fal ismu, maka bermula isim itu, yu'rafu, diketahui, dikenal, ya, bil khafdi, dengan khafat, dengan masuknya khafat. Khafat itu berbaris bawah. Jadi kalau ada kalimat itu berbaris bawah, maka sudah dipastikan itu termasuk daripada isim. Wat tanwini, dan juga tanwin, yaitu tanwin. Nanti akan dijelaskan satu-satu. Wa dukhulil alif wal lam alaihi, dan masuknya lam dan alif dan lam atasnya. Atas itu kalimat, itu kata. Yang tadi contohnya rajulun, ya, rajulun, lunnya ada tanwin. Kitabun, kitab misalnya. Ya. Misbahun misalnya, misbah. Ya. Daulabun, daulab. Bunnya ini, maka itu sebagai isim. Ya, kitabun sebagai isim, daulabun sebagai, kirtosun juga termasuk itu isim, karena di sana ada tanwin. Kursiyun misalnya lagi. Ya. Wa dukhulil alif wal lam alaihi, dan masuknya lam, alif dan lam atasnya al. Misalnya kursiyun, masukkan al, alif lam, jadi al kursiyu. Nah, al kursiyu, kita bila ditanya apakah dia isim fi'il huruf, maka jawabnya dia isim. Dari mana kita tahu bahwa dia isim? Dia isimnya adalah masuknya alif dan lam. Wa hurufil khafdi, ini semuanya maktub kepada bil khafdi. Ya, wa hurufil khafdi, dan huruf khafat yang kita kenal dengan huruf jar. Nah, itu termasuk daripada isim. Jadi bila dilihat dari sini, maka bisa kita simpulkan di sini bahwa isim itu memiliki 4 tanda. Pertama khafat baris bawah, kedua tanwin, ya. Yang ketiga adalah masuknya alif lam, dan yang keempat adalah huruf jar. Yakni menghendaki oleh al-musannif annal isma, sungguhnya isim itu yatamayazu anil fi'li wal harfi bil khafdi. Ya, dibedakan atau yutamayazu, dibedakan anil fi'li, daripada fi'il, wal harfi, dan huruf.
bil khafdi dengan adanya khafat, adanya baris bawah. Nahwu marartu bi Zaidin. Nah, ini ada kata-kata marartu bi Zaidin. Ya, apa i'rabnya marartu bi Zaidin? Marar fi'lun madi mabni ala fathin zahiri muqaddar ala akhir mana amilu istighalul mahalli bi sukunil ari li karahati tawali arba'in mutaharikatin fi ma huwa kal kalimatil wahidah. At-ta'u damirun barizun muttasilun mabniyun ala dhammi fi mahalli raf'in fa'ilun. Al-ba'u bi Zaidin, al-ba'u harfu jarin, Zaidin majrurun bil ba'. Ya, Zaidin majrurun bil ba'. Walam jarhi kasratun zahiratun fi akhiri al-jar wal majrur muta'alliqun bi marartu. Nah, di sini ada kata-kata Zaidin. Ya, bi Zaidin, berarti di sini ada masuk huruf jar, lagi tanwin ini ya. Ya, bisa